Perkenalkan, nama saya Fatih Halinuha. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2025. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program Java berbasis OOP yang saya buat untuk membantu dapur dapur warung Mister Nur untuk mengelola antrian pesanan di warungnya. Nah, program ini tuh mengimplementasikan beberapa konsep OOP. Yang pertama ada kelas dan objek, kemudian konstruktor dan instance method, kemudian method overloading, encapsulation, static modifier dan konstanta final, dan inheritance. Nah, di sini terdapat 5 file atau 5 kelas yang saya buat. Yang pertama ada kelas pesanan yang merupakan parent class. Kemudian ada pesanan reguler yang merupakan child class untuk pelanggan reguler. Kemudian kelas pesanan prioritas yang merupakan child class untuk ojek online atau pesanan prioritas. Ada kelas papan masak yang berisi logika utama antrian dapur. Dan ada main class bernama Warung Nur yang nantinya akan membaca input. Nah, kelas pertama itu adalah kelas pesanan. Di kelas pesanan ini dia merupakan parent class yang menjadi kerangka dasar semua jenis pesanan. Nah, di sini kita memiliki 3 atribut yang dimana kita mendeklarasikan semua atributnya menjadi privat. Artinya, ketiga atribut tersebut tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Jadi, jika ingin memanggilnya maka harus melalui getter yang bernama get nama pemesan, get tipe, dan get detail. Nah, ini merupakan penerapan konsep encapsulation atau menyembunyikan data dan mengontrol akses dari luar. Dan di sini ada konstruktor yang bernama pesanan dan namanya ini harus sama dengan nama kelasnya. Nah, konstruktor ini itu menerima 3 parameter dan menyimpan ke atribut menggunakan keyword this. Nah, seperti this nama pemesan, maka parameternya nama pemesan. Eh, nah, kemudian yang di sini ada instance method berupa public string to string yang di yang dimana dia itu mengembalikan representasi teks dari sebuah pesanan. Kemudian yang kedua ada kelas pesanan reguler. Nah, kemudian ada kata kunci extend. Nah, maksudnya tuh extend itu berarti pesanan reguler itu mewarisi semua atribut dan metode dari kelas parent atau kelas pesanan yang di awal tadi. Nah, di sini ada konstruktor konstruktor dengan super. Nah, super ini itu digunakan untuk memanggil konstruktor si parent atau kelas pesanan itu agar atribut nama pemesan, tipe dan detail yang terisi itu benar dari parent class. Nah, selain itu, kelas ini itu juga punya atribut tambahan, yaitu nomor meja yang tidak dimiliki oleh parent class. Jadinya kita harus me, jadi kita harus menambahkan sendiri di kelas pesanan reguler ini. Dan kita juga harus mendeklarasikannya menjadi privat. Kemudian bagian 3 ini ada kelas pesanan prioritas sama dengan pesanan reguler. Jadi dia merupakan child class dari kelas pesanan itu sendiri. Dan di sini memiliki atribut tambahan juga berupa aplikasi di konstruktor dengan super. Dia juga memanggil konstruktor dari parent class atau kelas pesanan sama seperti pesanan reguler. Kemudian mendefinisikan eh, atribut aplikasi menggunakan this, menggunakan kata kunci this. Dan yang keempat ada kelas papan masak. Nah, jadi pa, eh, kemudian yang keempat ada kelas papan masak.
Jadi papan masak ini merupakan kelas terpenting. Apa? Karena ia merepresentasikan antrian dapur berkapasitas 4 slot itu sendiri. Nah, untuk baris pertama ada public static final in kapasitas 94 itu dia merupakan static modifier dan konstanta final. Jadi statik di sini itu milik kelas, bukan milik si objek. Jadi dia bisa diakses tanpa membuat instance. Kemudian untuk kata final itu berarti nilainya tidak bisa diubah atau konstanta. Nah, untuk statik yang di bagian private static in total selesai sama dengan nol. Nah, statik di sini itu berarti variabel itu share atau nilainya sama dan terus terakumulasi. Jadi dia tidak bergantung pada objek mana yang mengaksesnya. Nah, kemudian ada private pesanan. Nah, di sini berbentuk array. Nah, array ini bertipe pesanan atau bertipe parent kelasnya sehingga dia bisa menampung objek pesanan reguler maupun pesanan prioritas. Ini merupakan konsep dari inheritance. Kemudian ada method overloading berupa dia ada dua metode overloading yang dimana dia itu memiliki kesamaan pada nama metode namun memiliki parameter yang berbeda. Jadi yang pertama ada berparameter pesanan reguler dan untuk yang kedua ada pesanan prioritas. Yang dimana pesanan reguler itu nantinya dia akan mengantri normal. Namun jika dia masuk ke pesanan prioritas, dia akan didahulukan atau langsung langsung masuk seperti itu tanpa perlu mengantri. Jadi kalau untuk metode di berparameter pesanan reguler ini dia akan menjalankan loop dari indeks nol, kemudian akan mencari yang kosong atau yang nol, mengisi slot tersebut dan langsung return. Jadi nantinya jika semua slotnya penuh, maka pesanan akan dibatalkan. Dan untuk logika yang bagian pesanan prioritas, jadi ini shift right atau loopnya nanti akan berjalan dari indeks 3 mundur ke indeks 1. Kenapa? Karena nantinya kalau pesanan di indeks 3 itu otomatis tertimpa atau terdorong keluar dibatalkan. Dan kemudian dia akan nanti mengisi slot berindeks 0 dengan pesanan prioritas. Nah, mengapa pada bagian pesanan prioritas menerapkan loop dari indeks 3 ke indeks 1 atau mundur? Karena kalau dari kiri nantinya data akan tertimpa sebelum sempat digeser. Nah, dan untuk metode selesai, dia akan mencetak pesanan selesai dimasak. Kemudian di total selesai dia akan increment static counter. Dia akan menghitung total pesanan selesai. Kemudian untuk metode batal, jadi nanti dia jika menemukan slot berindeks 0 atau tidak ada shift, di posisinya itu akan dibiarkan kosong atau dibatalkan. Dan untuk metode tampil status, sini dia akan meloop dulu semua slot dari indeks 0 sampai 3. Kemudian jika ada slot tidak nol atau tidak kosong, dia akan mencetak toString pesanan. Nah, jika terdapat nol atau kosong, dia akan mencetak kosong. Kemudian dia akan mencetak total selesai di akhir. Nah, untuk di main class, jadi main class itu merupakan pintu masuk sebuah program. Jadi dia akan membaca input, lalu dia akan mendelegasikan ke papan masak. Nah, di sini kita harus membuat scanner untuk menerima input atau untuk membaca input dari konsol. Kemudian kita membuat satu objek bernama papan. Kemudian di sini nantinya fungsinya itu untuk membaca jumlah baris perintah. Jadi dia nantinya akan membaca berapa loop
yang akan dijalankan, berapa banyak loop yang akan dijalankan seperti itu. Nah, kemudian di sini nantinya tiap baris itu akan di-split per spasi. Jadi nanti kita akan mengambil kata pertama sebagai perintah, kemudian akan menggunakan switch case yang berupa case reguler, case prioritas, case selesai, case batal, dan case status. Baik. Baik, demikian penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Headphone.